Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjumpakan kita dalam Risalah Hati. Pemirsa yang berbahagia, kali ini insyaallah kita akan bermuzakarah tentang satu tema yang cukup menarik, yaitu fenomena kemusyrikan di segala zaman. Memang setiap zaman identik dengan kemusyrikan. Selantiasa ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, kemusyrikan adalah satu dosa besar yang tidak Allah ampuni kecuali dengan bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faham kepada perkara ini. Allah menciptakan manusia ke dunia tak lain agar kita senantiasa beribadah hanya kepadanya. Untuk itu, Allah melarang berbagai perbuatan syirik yang dapat mengarah kepada kemusyrikan. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang berisi perintah untuk beribadah, ada pula perintah untuk menjauhi syirik. Allah berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun." Surat An-Nisa ayat 36. Musyrik adalah mereka yang melakukan dosa syirik. Syirik sendiri berasal dari bahasa Arab syarikah yang artinya menyekutukan Allah atau menyembah yang selain Allah. Dalam artian yang lebih luas, musyrik dapat pula berarti menganut prinsip-prinsip dan nilai-nilai atau gaya hidup tertentu yang bertentangan dengan Al-Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 82, "Sesungguhnya akan kamu temukan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik." Ketika melarang umatnya menjadi seorang musyrik, maka Allah tidak ridho bila manusia menyekutukannya dalam beribadah. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Aku tidaklah butuh adanya tandingan-tandingan. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal dalam keadaan menyekutukan aku dengan selain aku, maka aku akan meninggalkan dia dan perbuatan syiriknya itu." Hadis riwayat Muslim. Allah tidak ridho disekutukan dengan siapapun, meski itu malaikat ataupun nabi dan rasul yang menjadi utusannya. Apalagi bila disekutukan dengan orang biasa atau bahkan menyembah benda-benda. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah." Surat Al-Jin ayat 18. Menyekutukan Allah merupakan dosa besar yang bila dilakukan oleh seorang umat maka niscaya haramlah surga baginya. Diriwayatkan Bukhari dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu dosa besar yang paling besar?" Beliau bertanya 3 kali. Kami para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Awalnya beliau bersandar, kemudian duduk dan bersabda, "Serta camkanlah juga perkataan bohong dan saksi palsu." Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana para alim ulama kita, guru-guru kita memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan para anbiya alaihi salatu wassalam tidak kurang daripada 124.000 nabi. Diturunkan ke permukaan bumi untuk apa? Untuk mengembalikan keyakinan umat, keyakinan manusia bahwa tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah tugas seluruh para nabi yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Bagaimana agar di dalam hati-hati dan diri-diri umat manusia tidak ada kemusyrikan. Hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas para nabi. Semua nabi memiliki tugas yang sama. Qul la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan bahagia. Kalian akan berjaya. Semua nabi berdakwah kepada umatnya, mengajak kepada Allah yang satu. Namun demikian kita mendengar dari kisah-kisah terdahulu, dari kisah nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, terjadi kemusyrikan kepada Allah, penentangan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala.
Dosa yang begitu besar. Menentang Allah, bahkan tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb. Bagaimana kita sering dengar kisah-kisah kaum terdahulu, sebagaimana kaum Samud, sebagaimana kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, dan kaum-kaum yang lain. Dan ini pun diceritakan di dalam Al-Quran. Ini pun sering disampaikan para alim ulama kita. Untuk apa? Agar menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwa kemusyrikan mereka mendatangkan kebinasaan bagi kehidupan mereka. Allah binasakan mereka. Allah hancurkan mereka. Ketika mereka sudah keterlaluan, menyekutukan Allah, menentang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika manusia merasa memiliki kekuatan, dia menentang Allah sebagai sang penciptanya, sebagai yang menciptakan dia. Kaum Ad berbangga dengan kekuatan badannya. Allah ciptakan dia dengan kekuatan yang lebih daripada umat yang lain. Sehingga dia meyakini dia memiliki kekuatan dan mulai menentang Allah. Bahkan menantang kepada nabinya untuk mendatangkan azab daripada Allah SWT. Dan pada akhirnya Allah hancurkan. Begitupun dengan kaum Samud. Berbangga-bangga dengan teknologi yang dia miliki. Dia berdapat menjadikan gunung-gunung sebagai tempat tinggal dia. Dan kita saksikan tanda-tanda atau peninggalan-peninggalan mereka sampai detik ini Allah tidak musnahkan untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ketika mereka memiliki keyakinan bahwa kami memiliki kekuatan, kecerdikan dan kecerdasan sehingga memiliki bangunan-bangunan yang luar biasa, bahkan teknologi saat ini tidak dapat menandingi teknologi mereka. Tapi karena kesombongan mereka, sampai-sampai mereka tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun hancurkan mereka. Begitupun kaum Madian, membanggakan diri dengan pertaniannya, dengan irigasinya, sehingga ketika itu di zaman mereka buah-buahan dan sayur-sayuran berlimpah ruah dengan ukuran yang jauh lebih besar, lebih subur, lebih sukses pertanian mereka daripada umat-umat yang lainnya. Namun karena kesombongan mereka, merasa cerdas, merasa memiliki keahlian, merasa memiliki kemampuan dan kekuatan, sehingga melupakan Allah dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang Esa. Ini pun kemusyrikan dan pada akhirnya mendatangkan azab Allah, murka Allah. Mereka pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beri banyak dia uang, dia ingin melipat gandakannya kepada seseorang yang dia yakini dia dapat melipat gandakan. Kemusyrikan pada umat manusia terjadi bukan baru-baru ini saja. Musyrik sudah dikenal sejak zaman Fatroh, di mana belum ada dakwah dan peradabannya terdapat di atas ajaran syirik. Kemusyrikan pertama terjadi pada masa Nabi Nuh, di mana terjadi penyembahan terhadap berhala yang bernama Wad, Suwah, Yakhuts, Ya'uk, dan Nasr. Mereka adalah orang-orang yang dianggap soleh dan tinggi ilmu agamanya. Padahal Allah telah memperingatkan lewat firman-Nya. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan terhadap tuan-tuan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan terhadap Wad, dan jangan pula Suwat, Yakhuts, Ya'uk, dan Nasr. Surat An-Nuh ayat 23. Pada masa Rasulullah SAW pun, sekitar 600 tahun setelah masa Nabi Isa, kemusyrikan tak kunjung mereda. Di sekeliling Ka'bah ditancapkan sekitar 360 berhala dan arcah yang oleh setiap kabilah disembah dan dijadikan perantara antara mereka dengan Allah. Diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku ialah menyekutukan Allah. Ingat, aku tidak berkata kalian menyembah matahari, bulan, dan juga berhala. Akan tetapi yang kumaksud adalah amal-amal yang bukan karena Allah dan adanya kepentingan yang samar. Kemusyrikan kini menjadi lebih canggih dari masa-masa Nabi terdahulu. Manusia bukan hanya menyembah orang soleh dan berdoa di atas kuburnya. Mereka juga menyekutukan Allah setiap waktu, ketika sedang senang maupun sengsara atau di saat ia seharusnya sangat membutuhkan Allah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surat Al-Baqarah ayat 5.
Selain berdoa di atas kubur orang soleh, ada pula orang-orang yang mencari kesaktian lewat amalan zikir dan berbagai ritual dengan embel-embel orang pintar. Mereka mengelabui banyak orang dan menjerumuskannya ke dalam jurang syirik. Maka sesungguhnya mereka telah terbawa dan termakan oleh bisikan setan. Sebagaimana yang dikisahkan Allah tentang sumpah iblis. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Surat Al-A'raf ayat 16. Belum lagi mereka yang memakai jimat dan meyakininya sebagai pembawa keberuntungan dalam hidup. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menggantungkan sesuatu sebagai jimat, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada jimat itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Begitu pula mereka yang percaya akan ramalan-ramalan masa depan tentang karir dan percintaan. Sesungguhnya mereka telah dibohongi, karena sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui bagaimana takdir kita. Rasulullah bersabda, siapa yang datang kepada tukang ramal dukun lalu menanyai tentang sesuatu dan mempercayainya, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang berbahagia, bagaimana kita telah flashback, mengingat bagaimana kejadian-kejadian di masa lalu, umat-umat terdahulu. Mereka, siapapun mereka, sepandai apapun mereka, sebesar apapun kekuatan yang mereka miliki, namun ketika mereka ada kemusyrikan di dalam hatinya, Allah hancurkan mereka. Dan ini pelajaran bagi kita umat setelahnya. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pelajaran-pelajaran daripada umat-umat sebelumnya. Seharusnya kita sebagai umat bungsu yang terlahir setelah umat-umat terdahulu lebih memahami lagi bahwa kemusyrikan adalah salah satu bahaya besar, yang akan membawa kita kepada kebinasaan, penderitaan yang selama-lamanya, penderitaan yang sebenar-benarnya. Memang pada saat ini, kemusyrikan mungkin tidak begitu nampak di dalam kehidupan kita. Orang-orang Islam khususnya, dia yang mengaku Islam tidak lagi menyembah patung-patung. Dia yang mengaku Islam tidak lagi menyembah matahari ataupun bulan. Dia tidak lagi menyembah pohon-pohonan. Dia hanya menyembah Allah. Namun di dalam hatinya terkadang masih terdapat kemusyrikan yang tidak disadari maupun yang disadari. Sebagaimana contohnya belakangan ini kita terdengar bagaimana fenomena, bahkan diantaranya adalah orang-orang Islam yang terlibat, meyakini seseorang dapat mendatangkan kekuatan, dapat melipat gandakan uang, karena di dalam hatinya ada rasa menuhankan uang. Meskipun Allah SWT telah beri banyak dia uang, dia ingin melipat gandakannya kepada seseorang yang dia yakini dia dapat melipat gandakannya. Ini salah satu tanda kemusyrikan di akhir zaman. Meyakini kekuatan selain daripada Allah telah menjadi satu kepastian, dan hak Allah, Ar-Raziq Allah, yang maha memberi rezeki adalah Allah. Kenapa kita sekarang meyakini bahwa manusia dapat memberikan kita rezeki, dapat menambah atau melipat gandakan rezeki yang berupa uang? Nauzubillah. Ini pun satu kemusyrikan, dan kemusyrikan tidak ada di mata Allah. Ini adalah satu dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, kembali mengucap syahadat yang betul. Pemirsa yang berbahagia, hati-hati. Kemusyrikan dapat hinggap di dalam hati kita. Walaupun sebiji zarah, tetap saja kemusyrikan. Meyakini obat dapat menyembuhkan, meyakini rumah sakit dapat menyembuhkan, meyakini bos dapat memberikan rezeki, meyakini usaha kerja keras kita dapat mendatangkan rezeki. Ini pun sebuah kemusyrikan, sebuah syirik yang nyata. Yang dapat memberi rezeki hanya Allah. Obat hanya asbab saja. Kita diperintahkan Allah berobat ketika kita sakit. Kita diperintahkan Allah pergi ke rumah sakit kepada ahlinya
untuk berobat. Ini hanya perintah Allah. Jangan sampai keyakinan kita bahwa asbab-asbab inilah yang menyembuhkan kita. Asbab-asbab inilah yang memberikan kita rezeki. Yang memberikan rezeki hanya Allah, yang menyembuhkan hanya Allah, yang mematikan hanya Allah, yang menghidupkan hanya Allah. Yang memberikan kekuatan hanya Allah, manfaat dan madarat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka pemirsa yang berbahagia, hati-hati. Kemusyrikan dapat hinggap kepada hati siapa saja. Mungkin ke dalam hati saya, na'udzubillah. Maka kita senantiasa meluruskan hati kita. Dengan apa? Dengan menghidupkan dakwah dalam kehidupan kita. Dakwahkan keesaan Allah, kebesaran Allah, kekuatan Allah, kebesaran Allah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sampai kebesaran Allah datang ke dalam hati kita, tumbuh di dalam hati kita dan menguasai hati kita, sehingga kemusyrikan hilang daripada kehidupan kita. Buat seusaha yang dulu dibuat para sahabat radhiyallahu anhum, baru kemusyrikan akan hilang. Bagaimana mereka mujahadah dalam dakwah mereka. Masalah kemusyrikan bukanlah perkara yang remeh, sebab sudah dipastikan status bagi mereka di akhirat nanti sebagai penghuni neraka. Allah berfirman, tidak selayaknya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi kaum musyrikin, meskipun mereka itu kerabat dekat. Surat At-Taubah ayat 113. Kemusyrikan adalah dosa besar, sebuah penghinaan terhadap Allah yang Maha Suci. Setitik perbuatan syirik dapat menghapus segala amalan yang pernah dilakukan oleh seorang umat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syirik dapat menghalangi pelakunya untuk mencicipi surga meski sedikit. Allah telah menetapkan kekekalan di neraka bagi kaum musyrikin. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Surat Al-Maidah ayat 72. Diriwayatkan dalam hadis Ahmad bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengadu kepada Rasulullah dengan menyampaikan, wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa selamat darinya padahal ia kemusyrikan lebih lembut daripada semut yang kecil? Rasulullah menjawab, maukah aku ajarkan kepadamu satu kalimat atau doa, jika engkau membacanya pasti selamat dari syirik yang samar maupun yang jelas. Ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik menyekutukanmu, sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunan kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Perbuatan syirik menjadi sangat berbahaya karena terkadang tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang bisa terjerumus dalam jurang kemusyrikan karena ilmu agamanya yang dangkal. Manusia kadang tidak pula menyadari dampak syirik dan betapa berbahayanya kemusyrikan itu. Rasulullah bersabda, binasalah hamba dinar, hamba dirham, hamba kamhisah, hamba kamilah. Jika dia diberi maka dia senang, tapi kalau tidak diberi maka dia murka. Binasalah dan rugilah dia. Hadis riwayat Bukhari. Selain mengingat bahwa neraka menanti orang-orang musyrik, manusia harus pula mengingat ganjaran yang dijanjikan Allah bagi mereka yang bersih tauhidnya. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Pemirsa yang berbahagia, jangan dulu tenang. Ketika kita sudah dapat mendirikan sholat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah SWT, bahwa kemusyrikan telah hilang dari diri kita. Sebelum ajal menjemput dan kita mampu mengucapkan La ilaha illallah, akhir kata daripada lisan kita sebelum terlepas ruh daripada jasad kita, itulah tanda bahwa kemusyrikan tidak ada di dalam hati kita. Masya Allah. Memang begitu berat, tapi Allah Maha Baik. Siapa yang memang betul-betul ingin kemusyrikan hilang dalam dirinya, maka Allah akan beri dia jalan. Siapa yang betul-betul ingin hidayah daripada Allah, Allah akan beri dia hidayah. Siapa yang betul-betul meminta, berusaha dan bermujahadah, Allah akan berikan kepadanya. Yang harus diingat, dicamkan dalam hati kita bahwa kemusyrikan adalah satu perkara bahaya besar yang perlu kita perhatikan.
Jangan sampai dalam kehidupan kita dapat lebih memperhatikan perkara-perkara yang lain. Sementara kemusyrikan tidak pernah kita perhatikan, merasa kita tidak menyembah patung lagi, merasa kita tidak menyembah batu dan matahari, menganggap diri kita telah hilang daripada kemusyrikan. Hati-hati. Kemusyrikan bisa saja ada dalam hati kita. Meyakini kebahagiaan dengan datangnya uang, meyakini dengan datangnya jabatan kita akan bahagia, ini pun kemusyrikan. Meyakini dengan datangnya kekuasaan, ini pun kejayaan, ini pun kemusyrikan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hanya dalam amal agama sempurna, hanya dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Iman yakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sedangkan kemusyrikan tidak lain hanya akan mengantarkan kita kepada penderitaan yang selama-lamanya. Periksa hati kita masing-masing, periksa hati kita masing-masing. Apa yang kita yakini saat ini? Jangan-jangan kita masih menuhankan hobi kita. Jangan-jangan kita masih menuhankan keluarga kita, masih menuhankan rumah kita, menuhankan jabatan, menuhankan label-label yang ada di nama-nama kita, menuhankan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Ini kemusyrikan, harus dihilangkan dalam kehidupan dan hati kita. Tanamkan hanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Iman yang sahih, iman yang sempurna, baru kemusyrikan akan hilang. Buat seusaha yang dulu dibuat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baru kemusyrikan akan hilang. Bagaimana mereka mujahadah dalam dakwah mereka, bagaimana mereka mujahadah dalam ilmu mereka, bagaimana mereka mujahadah dalam ibadah-ibadah mereka, untuk sampai datangnya keyakinan yang sempurna di dalam hati-hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Selebihnya kita meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, minta kepada Allah agar Allah hilangkan kemusyrikan dalam hati-hati kita. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yafi ni'amaka fi mazida ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu Qayyum ya Ghafurur Rahim, ya Allah, ampuni diri kami ya Allah. Seandainya masih ada kemusyrikan di hati kami ya Rabb, ya Allah hilangkanlah kemusyrikan ini ya Allah. Tuntun kami ya Allah, tuntun kami ya Allah. Tunjukkan kepada kami ya Allah bagaimana caranya, bagaimana jalannya ya Allah, agar kemusyrikan hilang dalam hati dan kehidupan kami, ahli keluarga kami dan umat seluruh alam ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, fahamkanlah kami kepada agamamu ya Allah, sehingga sahih keyakinan kami kepadamu ya Allah. Kami datang ya Allah ke dunia ini dengan keyakinan sempurna kepada Engkau ya Allah. Maka kembalikanlah kami kepadamu ya Allah dengan keyakinan yang bersih, iman yang bersih, iman yakin yang sempurna kepadamu ya Rabb. Sehingga kami ya Allah berada di sisimu dengan keridhaan-Mu. Ya Arhamar Rahimin, kami bodoh, kami lemah ya Allah. Beri kami hidayah ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pemirsa yang berbahagia, semoga muzakarah singkat ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengorbanan kita yang sedikit dipandang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita iman yakin yang sahih, iman yakin yang sempurna dalam hati-hati kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.